wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Ya, di video kali ini saya membuat sebuah segmen yaitu ngobrol healing. Ya, di segmen ngobrol healing ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari alumni peserta kelas saya Writing for Healing. Nah, kenapa ini saya jadikan konten di YouTube? Agar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman alumni peserta Writing for Healing ini juga bermanfaat untuk orang-orang yang menonton video ini. Jadi, pertanyaan dan jawaban bukan hanya untuk yang bertanya, harapan saya pertanyaan dan jawaban ini itu juga berguna untuk teman-teman yang nonton di video YouTube ini. Karena apa? Karena saya yakin permasalahan orang itu tidak jauh-jauh berbeda. Pasti ada kemiripannya atau mungkin sama. Sehingga pertanyaan dari satu orang yang mungkin sama sekali nggak kita kenal, sebenarnya itu adalah pertanyaan untuk jawaban atas persoalan kita sendiri. Jadi saya berniat ya nanti secara berkala untuk membuat video YouTube seperti ini tentang segmennya ngobrol healing. Nah, buat teman-teman yang ingin bertanya juga, meskipun belum menjadi peserta saya, tidak apa-apa, silahkan nanti komen di video ini ya. Nah, pertanyaan pertama ini saya bacakan ya. Bagaimana mengatasi kecemasan untuk berjumpa orang yang dikenal? Karena sudah 6 bulan saya tidak aktif keluar rumah kecuali ke rumah keluarga, baik kandung maupun mertua, dan keluar hanya dengan suami. Saya merasa cemas, gelisah, bertemu kawan-kawan lama, sebelumnya tidak pernah. Terima kasih. Baik, cemas ketika bertemu dengan teman lama ya. Kecemasan ini banyak sekali penyebabnya ya. Saya juga pernah mengalami kecemasan ya dulu waktu apa mungkin awal-awal menikah gitu ya. Ada kecemasan saat itu saya itu tidak berani sendirian. Nah, sementara suami saya itu kerjaannya waktu itu tuh keluar kota terus ya karena ngisi seminar, ngisi training, ngisi workshop ya. Jadi saya tuh otomatis tinggal di rumah sendiri. Nah, saat itu saya mengalami yang namanya kecemasan dan tidak bisa tidur. Jadi kalau sendirian itu ketakutan. Kalau sudah mau tidur itu pasti ada kalau bahasa Jawanya itu rep-repen gitu ya. Ada tindien. Nah, itu bahasa Indonesianya apa tuh ya. Nah, jadi setiap kali saya sendiri itu takut apalagi mau tidur itu benar-benar nggak bisa tidur. Akhirnya saya butuh teman. Ketika saya mau tidur itu saya karena suami tidak ada di rumah, saya tidurnya di rumah saudara saya karena tidak bisa sendirian. Takut, cemas ya. Nah, itu contoh dari saya, itu awalnya penyebabnya adalah saya bermimpi buruk. Ya, mimpi buruk ya yang membuat saya sampai ke bawah di dunia nyata gitu. Nah, itu yang membuat saya akhirnya takut untuk sendirian dan itu mungkin berbulan-bulan gitu ya. Saya mengalami itu dan saya waktu itu sudah menjalankan apa yang saya tahu gitu ya, tapi ya belum hilang-hilang juga. Nah, saya baru hilang itu ketika saya benar-benar istilahnya tuh mendekatkan diri kepada Allah gitu ya. Saya meluapkan semua ketakutan saya ya dengan menulis ya karena saya memang suka nulis. Saya tuangkan tuh apa yang jadi ketakutan saya, kenapa saya jadi cemas, kenapa saya tidak berani sendirian gitu ya. Itu saya tuliskan, kemudian juga mendekat kepada Allah gitu ya untuk diberikan kekuatan agar kecemasan saya ini bisa hilang gitu. Dan alhamdulillah akhirnya bisa hilang juga ya. Nah, untuk teman-teman, kecemasan ini banyak sekali penyebabnya. Jadi, cara pertamanya bagaimana agar kita tahu nih ya, aku cemas tuh karena apa gitu ya. Kalau saya cemas karena kebawa mimpi ya. Jadi, mimpinya tuh kayak di dalam masuk ke dalam realitas saya sehingga saya ketika sendiri itu takut. Nah, teman-teman identifikasi tuh, kecemasannya itu karena apa? Karena yang membuat cemas itu banyak sekali dan kadang-kadang hal sepele. Kalau hal apa istilahnya kita wah gitu, gitu aja kok cemas gitu ya. Mimpi aja kok bikin cemas gitu kan. Mungkin orang yang nggak ngerti itu akan berkomentar seperti itu. Tetapi pada kenyataannya memang mimpi itu yang membuat saya jadi ketakutan gitu. Nah, teman-teman mungkin hal sepele ya, mungkin pernah dikatain teman atau mungkin pernah merasa insecure dengan teman gitu ya. Sehingga yang mau membuat kita bertemu dengan teman tuh rasanya tuh udah deg-degan, cemas, takut. Akhirnya malas ketemu teman. Dan itu mungkin mengganggu karena jadinya nggak punya teman gitu ya. Nah, identifikasi dulu
yang jadi penyebabnya itu apa? Apakah ketakutan karena merasa insecure ya, nggak aman, merasa rendah dirinya, aduh kayaknya teman-temanku udah jadi orang hebat semua, misalnya kayak gitu ya. Kok saya cuma seperti ini aja, mungkin saya cuma ibu rumah tangga aja, saya cuma istri rumah tangga aja gitu ya. Sehingga kita nggak pede dengan diri kita sendiri ketika mau ketemu teman. Nah, itu silahkan diidentifikasi apa yang menyebabkan kita itu nggak mau ketemu teman dan takut. Kalau memang yang membuat kita takut itu apa karena insekuritas kita ya, ketidakamanan kepada diri kita sendiri, berarti solusinya adalah kita meningkatkan kepercayaan diri kita. Nah, caranya bagaimana? Banyak hal gitu ya. Kita merasa diri kita itu berharga. Kita tidak harus seperti teman-teman kita kok untuk kita percaya diri ya. Jadilah diri kita sendiri ya. Jadilah pede dengan kita sendiri. Apapun kekurangan kita, kita terima. Ya memang jalan takdir kita seperti ini. Bukan ketika kita melihat orang lain kan kayaknya hebat banget mereka gitu ya. Aku minder ketemu mereka gitu ya. Akhirnya malah jadi takut ketika diajak ketemuan dan sebagainya. Ada kecemasan di situ. Sadarilah ya teman-teman bahwa orang yang kita anggap hebat, orang yang kita anggap apa tuh namanya keren gitu ya. Mereka juga punya sisi apa yang tidak kita ketahui, yaitu sisi kelemahannya mereka yang mungkin kita nggak sadari. Saya dulu juga pernah begitu ya, kayaknya teman saya tuh hebat banget ya. Kayaknya saya minder banget nih, saya masih seperti ini aja kayak gitu. Ternyata dia juga memiliki apa namanya perjalanan yang tidak mudah. Dia memiliki kelemahan-kelemahan, memiliki kekurangan-kekurangan ya. Ketika saya jadi dia pun saya tidak akan mampu gitu ya. Saya cukup bisa menjadi diri saya. Untuk menjadi seperti dia, menjadi orang lain itu saya tidak bisa. Ya, jadi teman-teman tidak perlu melihat orang lain tuh begitu wow gitu ya, karena mereka itu pasti punya kekurangan, pasti punya kelemahan, pasti punya tantangan hidupnya sendiri ya, yang kita belum tentu mampu menjalaninya. Jadi teman-teman ketika kita, aduh rasanya kok saya insecure ya ketemu teman saya, eh, jadinya malah cemas, khawatir, takut, nggak mau ketemu gitu ya. Sadarilah bahwa setiap orang memiliki jalan atau tantangan hidupnya sendiri. Mungkin kita merasa minder dengan diri kita, gitu ya. Eh, Sadarilah bahwa orang lain sebenarnya juga memiliki kelemahan, hanya mereka mampu mengatasi kelemahannya, sehingga yang terlihat oleh kita, mereka itu sangat keren, ya, sangat percaya diri, ya, dan sebagainya yang membuat kita jadi minder kalau dibandingkan mereka. So, yang perlu kita lakukan adalah tingkatkan ya rasa kepercayaan diri kita, terima kondisi kita ya. Kita tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Kita juga adalah makhluk atau sosok yang berharga. Kalau kita mungkin kesulitan mendapatkan penghargaan dari orang lain, pertama berarti kita dulu yang menghargai diri kita terlebih dahulu. Ketika kita merasa diri kita berharga, insya Allah ya kecemasan itu akan hilang. Karena kadangkala yang menjadikan ketakutan, kecemasan itu datang dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya paham jika hati dan iman itu up and down. Tapi adakah cara menjaga agar istiqomah kalau lagi males? Kok seperti nggak mau ngapa-ngapain? Cara mengatasinya bagaimana? Bagaimana cara memaksa diri supaya mau bergerak? Ya, betul sekali ya. Kita tuh up and down. Jangan tanya, misalnya, oh Mbak Zaki kayaknya semangat terus gitu ya. Oh tidak, ya saya juga ada up and down-nya ya. Jadi teman-teman mungkin melihat saya kayaknya semangat ya, produktif dan sebagainya. Eh, di balik layar suami saya yang paling tahu ya bagaimana up and down-nya saya. Jadi teman-teman yang ngerasa kok kayaknya kalau lagi down itu males banget mau ngapa-ngapain, nggak apa-apa ya. Yang penting kita sadari bahwa oh ya aku lagi ngedon banget nih ya, lagi males mau ngapa-ngapain, pengennya tuh goleran aja ya, mainan HP dan sebagainya. Nggak apa-apa, semua orang pasti mengalami hal itu. Kita nggak mungkin semangat terus gitu ya. Kita kalau mau tidur, masa semangat? Kalau kita mau tidur kan yang dibutuhkan rileks, males gitu ya. Goleran di kasur gitu kan. Akhirnya nanti bisa tidur. Kalau mau tidur kita semangat ya. Ya akhirnya nggak bisa tidur-tidur. Contohnya saya, kalau malam hari saya ada ngisi live Zoom gitu ya.
itu baik apa coaching maupun ngisi kelas gitu, itu tuh saya nggak bisa tidur tidur sampai jam 12 sampai jam 1. Karena apa? Karena energinya tuh lagi tinggi-tingginya. Habis ngajar kan semangat ya. Akhirnya buat ngedonin itu butuh waktu. Nah, itu kan apa? Terlalu semangat itu juga akhirnya mengganggu kita. Kita mau tidur jadi nggak bisa-bisa tidur karena energinya tuh lagi semangat, lagi besar gitu. Nah, berarti ketika teman-teman lagi, oh aku lagi nggak semangat nih, lagi down gitu ya, nggak apa-apa. Berarti memang tubuh dan pikirannya teman-teman lagi butuh istirahat. Tetapi perlu disadari ketika downnya atau nggak semangatnya ini sudah mengganggu aktivitas kita sehari-hari, itu yang perlu kita waspadai dan segera atasi. Misalnya, waduh mau mau ibadah males ya, mau beraktivitas males ya, mau apa? Berkegiatan males. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Karena kalau males-malesan terus, akhirnya kita sendiri yang tambah apa namanya mentalnya ngedon ya. Jadi jangan boleh kita males, boleh kita apa ngedon gitu ya. Tapi sadari jangan lama-lama, karena kalau terlalu lama kita turuti terus malesnya ya, kita tambah down. Mental kita tambah ngelokro. Dan itu untuk membangkitkannya semakin susah, semakin sulit. Contoh, orang yang lagi males-malesan scroll HP gitu ya, nggak tahu bisa sepanjang hari gitu ya, sampai malam bahkan berhari-hari. Itu nanti bisa lemah ini mentalnya. Dan untuk membangkitkan itu perlu dipecutnya lebih kenceng lagi. Ya, jadi teman-teman yang saat ini itu sedang kayaknya ngedon banget, males banget, nggak apa-apa sadari, terus cara maksanya gimana? Kasih waktu. Berikan waktu kepada diri kita sendiri. Oke, misalnya saya Zaki ya. Oke, Zaki, kamu lagi males, kamu lagi ngedon. Boleh, hari ini mau males berapa jam? Mau tidur berapa jam? Mau tidur siang berapa jam misalnya ya. Mau tidur sepanjang hari misalnya. Boleh, silakan 1 hari ini saja. Besok kamu mulai semangat lagi ya. Terus bikin catatan. Kadangkala yang membuat kita down, membuat kita malas karena kita tidak punya to-do list kita mau ngapain. Apa yang mau kita lakukan itu kita nggak jelas dan kita tidak punya target kapan selesainya. Itu yang membuat kita akhirnya ngelokro terus, ngedon terus. Ya, kita punya target. Misalnya saya ya, aduh lagi males banget hari ini. Ya sudah, saya nggak ngapa-ngapain, paling mainan HP gitu ya, nonton film ya, atau mungkin makan keluar sama suami saya ya. Males, padahal agenda saya banyak gitu. Tugas yang harus saya kerjakan banyak. Tapi karena lagi males, saya ya ikuti dulu. Mungkin saya kecapean ya, belum istirahat. Akhirnya tuh kepala itu kayaknya penat banget ya, nggak bisa berpikir, udah males banget mau berkegiatan. Akhirnya yang saya lakukan ikuti aja dulu. Mau lagi males nggak apa-apa tidur ya. Mau lagi males mainan HP oke gitu ya. Tapi saya kasih jadwal hari ini saja. Besok saya mulai aktif lagi. Apa yang mau saya lakukan besok? Itu saya catat. Ya, oke, besok ada jadwal. Misalnya, saya harus mengcoaching, saya harus membuat materi, saya harus menyelesaikan modul, saya harus bikin video, dan lain sebagainya. Saya tulis semuanya. Bahkan hal-hal yang mungkin selama ini kita tidak anggap itu sebuah pekerjaan. Misalnya, saya akan beres-beres taman apa di halaman rumah, saya mau ngepel rumah misalnya ya, saya mau masak, itu saya juga tulis juga. Ya, jadi teman-teman yang ibu rumah tangga dan istri rumah tangga, jangan jadikan apa pekerjaan rumah tangga itu bukan aktivitas yang penting. Itu tuh aktivitas yang sangat penting loh. Kadangkala kita tuh ngerasa ngelokro kayak kayak wah saya cuma ngerjain hal-hal gitu-gitu aja setiap hari gitu ya. Kayaknya tuh nggak keren gitu. Jangan seperti itu ya. Kita tuh sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, pekerjaan kita semuanya itu mulia. Bahkan hanya ngosek WC gitu ya, nyuci pakaian, itu semuanya mulia semuanya. Bukan hanya sesuatu pekerjaan yang bisa menghasilkan uang, itu pekerjaan yang baru kita rasa wow itu bukan ya. Jadi semua aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi itu adalah aktivitas yang mulia. Jadi teman-teman kayak mungkin ngerasa, waduh saya harus ngepel, saya harus masak, saya harus nyuci. Itu kayaknya tuh bosen banget, ah males banget, ngedon banget gitu ya. Kadangkala kita menjadi nggak semangat karena merasa apa yang jadi aktivitas kita itu tidak
keren ya, tidak elit ya, terlalu biasa saja ya. Itu sudah aktivitas harian yang sepele gitu ya. Nah, itu yang perlu kita tanamkan ke dalam niat di dalam hati kita bahwa setiap aktivitas kita itu mulia. Bahkan hanya sekedar bikinin teh untuk suami misalnya ya, bikinin sarapan untuk suami gitu, itu tuh pekerjaan yang sangat mulia. Sehingga setiap waktu, setiap saat, apapun yang kita lakukan itu sangat mulia. Sehingga kita mau melakukannya itu dengan sungguh-sungguh, dengan semangat. Nah, yang mau ibadah misalnya kita tuh mau menghadap kepada Tuhan kita loh, ya mau menghadap kepada Allah misalnya, kepada eh, Sang Pencipta kita. Ketika kita menjadikan itu sebagai hal yang membuat kita, oh aku mau ketemu nih sama yang menciptakan kita. Berarti kan itu akan membuat kita lebih semangat, gitu ya. Ya jadi caranya ikuti dulu apa yang menjadi nggak moodnya kita, tapi berikan batas. Misalnya 1 jam, 2 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari cukup. Setelah itu tuliskan apa yang mau kita lakukan. Bersungguh-sungguhlah di situ, gitu ya. Kalau masih belum mau, sudah 1 hari kok saya sudah bikin jadwal kok masih saja males, masih saja ngedon, paksa. Ya, karena kadang kita itu males hanya di awal saja. Ketika kita sudah mulai, itu sebenarnya ada semangat untuk menyelesaikan. Misalnya saya males banget mau beres rumah gitu ya, paksa untuk mulai, wah pegang sapu, pegang pel gitu ya, paksa untuk memulai, alhamdulillah ya, ketika saya sudah maksa diri saya bisa selesai, misalnya rumahnya beberes selama 2 jam, awalnya itu males banget gitu ya. Ketika selesai itu rasanya tuh seneng banget itu, bahagia banget. Akhirnya saya bisa mengalahkan kemalasan saya, rumah saya jadi bersih, wangi, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman kasih waktu seberapa lama mau ngedonnya. Kemudian kalau itu belum berhasil juga, paksa. Meskipun hanya dimulai dari hal yang sepele, apapun itu, paksa ya. Karena kita tidak bisa apa istilahnya itu eh, mengikuti ya kemalasan kita terus-menerus. Semakin kita diikuti malas-malasnya gitu ya, itu akan membuat kita semakin down mentalnya. Apalagi ditambah lagi malas-malasan, scrollnya sosial media itu tambah semakin apa low gitu ya mental kita ya, karena ada penelitiannya ya, kita terlalu lama scroll media sosial, apalagi yang hanya apa semenit 2 menit, 30 detik 1 menit gitu ya scroll terus, itu membuat otak kita tuh jadi menciut. Jadi teman-teman hati-hati ya yang lagi malas-malasan, mendingan tidur aja ya kalau malas, jangan buka-buka HP terlalu panjang gitu ya sampai seharian scroll, itu bikin otak kita menciut. Nah, jadi paksa ya kalau belum mampu, dan setelah itu kasih reward, itu sangat membantu. Biasanya saya lagi males banget memberesin rumah kayak dulu, capek banget, nggak males banget lah beres-beres rumah. Nah, saya memaksa diri untuk bisa beres-beres rumah gitu ya. Kemudian saya kasih reward kepada diri saya. Ya, selamat ya Zaki, akhirnya kamu bisa mengalahkan kemalasanmu. Apa mau kasih reward apa? Sekedar beli es krim misalnya ya. Sekedar membelikan makanan yang kita suka. Atau sekedar nonton film yang kita suka. Sebagai reward kepada diri kita, kita sudah mau berhasil mengalahkan kemalasan kita. Oke, jadi reward ini juga membantu kita untuk jadinya seneng gitu. Kita tuh dihargai oleh kita sendiri yang sudah bisa mengalahkan kemalasan kita, kengedonnya kita. Gitu, oke ya? Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana memperbaiki hubungan dengan adik kandung yang mana selama bertahun-tahun sering terjadi kesalahpahaman dan saling iri. Seiring waktu saya ingin melupakan semuanya, tapi tetap canggung dan ada gap. Ya, memang ya, hubungan yang rada sulit itu memang hubungan antar saudara kadangkala ya. Kalau orang lain bisa kita tinggalkan ya, nggak cocok udah tinggalkan. Tapi kalau saudara ada ketidakcocokan, ya, ada gap, itu nggak bisa ditinggalin dong saudara sendiri gitu ya. Jadi caranya gimana? Bersyukur ya ketika kita sudah punya rumah sendiri ya, tidak bareng istilahnya dengan saudara kita, itu sudah sangat bersyukur. Karena kalau bareng satu rumah misalnya ya, atau mungkin rumahnya deketan, itu lebih lebih nggak enak lagi ya. Kita udah pengen nggak pengen, udah pengen punya kehidupan sendiri, masih aja diulik-ulik gitu ya.
Saya tuh sangat bersyukur gitu ya. Suami saya sangat tegas gitu ya dulu. Saya dulu punya rumah warisan ya, rumah warisan orang tua yang itu sudah menjadi milik saya dan saya berhak menempatinya sepanjang hayat sebenarnya. Tetapi suami saya tegas sekali, saya harus punya rumah sendiri. Saya harus beli rumah sendiri ya untuk keluarga saya gitu. Suami saya bilang gitu dulu ya. Akhirnya, alhamdulillah dikasih rezeki. Akhirnya kami pindah dari dulu saya tinggal di Purwokerto, tempat kelahiran saya. Akhirnya kami pindah ke Jogja. Suami saya beli rumah untuk kami. Dan itu sangat membahagiakan saya dan suami pastinya ya. Karena saya bisa membangun rumah tangga saya sendiri tanpa diganggu oleh saudara-saudara. Ya gangguannya banyak ya yang mungkin teman-teman bisa menyadari yang dekat-dekat dengan saudara. Meskipun saya juga tidak menafikan ya, teman-teman yang dekat dengan saudaranya itu bagus gitu ya. Bisa saling membantu karena dekat ya, bisa saling menyupport gitu. Itu bagus sekali. Cuma karena kadang memang perselisihan itu bisa terjadi karena kita terlalu dekat dengan saudara kita. Nah, ketika kita itu punya kehidupan sendiri, punya rumah tangga sendiri, itu sudah alhamdulillah sebenarnya ya. Jadi kita fokus saja kepada keluarga kita, kepada diri kita. Apa yang menjadi tanggung jawab kita ya sudah kita maksimalkan di situ. Misalnya ada tanggung jawab kita untuk mengurus orang tua. Ternyata saudara kita gitu ya, mungkin tidak begitu acuh gitu ya dengan kewajibannya sebagai sesama anak. Kok kayaknya saya terus yang menjadi apa istilahnya berkewajiban mengurus orang tua? Kan harusnya semua saudara. Nah, kadangkala yang membuat kita jadi apa namanya ada gap gitu ya, ada ketidaknyamanan itu karena kita memiliki ekspektasi kepada saudara kita. Kan harusnya yang mengurus orang tua semuanya. Kok cuma saya misalnya ya. Nah, itu ekspektasi itu yang akan akhirnya membuat kita jadi mangkel gitu ya. Apalagi misalnya saudara kita sebenarnya lebih kaya daripada kita. Kok saya terus yang ngeluarin duit padahal kan kamu lebih kaya. Harusnya kamu dong yang lebih banyak membantu misalnya gitu ya. Nah, ini kadang akhirnya jadi kemangkelan-kemangkelan yang terus berlanjut yang akhirnya justru menjadi beban diri kita sendiri. Jadi untuk bisa kita ngilangin gap gitu ya, iri-irian gitu, fokus saja kepada kehidupan diri kita sendiri. Karena ketika kita membandingkan dengan orang lain, bahkan itu adalah saudara kita sendiri, itu ya akan bikin kita sakit hati. Kita punya keluarga sendiri, kita bisa makan, kita bisa hidup ya, kita bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa membantu orang tua kita, itu sudah sangat luar biasa. Jadi yang membuat kita kadang-kala jengkel, iri dan sebagainya karena kita memiliki perbandingan dan ekspektasi kepada saudara kita. So, jalannya satu-satunya adalah tidak perlu berekspektasi kepada orang lain. Saudara kan orang lain ya. Jadi kita fokus saja kepada kehidupan kita sendiri, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab kita, fokus saja di situ. Saya saat ini menjadi anak misalnya gitu ya, menjadi istri gitu ya. Ya sudah fokus di situ bagaimana saya bisa memuliakan orang tua saya, bagaimana saya bisa memuliakan keluarga saya, sudah fokus di situ. Ini yang menjadi peran saya saat ini. Urusan saudara, dia mau peduli atau enggak, dia mau lebih sukses daripada kita silahkan ya. Itu kita tidak perlu dipikirin. Karena yang membuat kita jadi mangkel yaitu karena kita membandingkan, karena kita mungkin iri ya, karena kita mungkin pingin menjadi apa memiliki nikmat yang seperti dia dan lain sebagainya ya, karena yang namanya perbandingan ini memang sangat mematikan ya, membuat kita jadi apa dipenuhi dengan hati yang tidak bersih. Ini memang tidak mudah ya, saya akui ini tidak mudah karena yang namanya saudara memang ya bagaimanapun itu saudara tidak mungkin kita buang ya sampai akhir hayat saudara tetap saudara. Tetapi kita punya rumah sendiri, kita punya apa keluarga sendiri itu sudah sangat membuat apa namanya solusi sebenarnya buat kita karena kita tidak menggantungkan hidup kita kepada mereka. Ya, jadi syukuri dengan yang kita ada saat ini, fokus saja kepada peran dan tanggung jawab kita, tidak usah pikirkan orang lain ya. Orang lain bukan urusan kita. Ya, karena kalau ketika kita berekspektasi oh saudara kita harusnya begini dan begitu gitu, itu yang akan membuat kita terus sakit hati. Oke, gitu ya. Kemudian
Pertanyaan keempat, bagaimana mengatasi depresi, mood up dan down, Mbak Zaki? Gimana biar mood apa up terus? Ya, seperti tadi ya, saya sudah terangkan di pertanyaan kedua, kita tidak mungkin up terus. Kita tuh orang yang apa namanya manusia ya, bukan malaikat gitu. Jadi sebagai manusia pasti kita ada capeknya, ada lelahnya, ada bad moodnya, itu pasti ada. Yang utama adalah kita sadar bahwa kita sedang tidak mood, kemudian kita tahu kita harus ngapain dulu, oke kita istirahat dulu gitu ya. Apa yang bisa mengisi tangki cinta kita itu lakukan ya. Saya misalnya lagi bad mood gitu ya, saya tuh tangki cintanya itu sentuhan. Jadi saya akan meminta suami saya untuk memeluk saya ya, untuk sekedar menemani tidur-tiduran gitu ya. Saya meminta tolong ya, karena tangki cinta saya lagi ngelopro banget, lagi apa kekurangan banget. Nah, suami saya alhamdulillahnya karena kita sama-sama belajar, jadi tahu oh istri saya lagi butuh diisi tangki cintanya gitu ya. Dipeluk ya, misalnya ditemenin ngobrol, ditemenin jalan-jalan kayak gitu. Itu saya tahu tangki cinta saya harus dipenuhi dengan apa dan kalau saya bisa melakukannya sendiri saya lakukan sendiri ya. Tidur misalnya ya, nonton film saya lakukan sendiri. Tapi kalau saya butuh bantuan suami saya minta bantuan suami saya untuk mengisi tangki cinta saya. Nah, itu yang akan membuat kita ketika kita tahu ya, oh lagi nggak mood kan, tangki cintanya lagi low, kita lagi kecapean gitu ya, kita butuh diisi. Nah, itu yang membuat kita nanti insya Allah itu akan balik lagi moodnya. Kemudian tahu jadwal yang mau kita lakukan itu apa gitu ya. Jadi sebenarnya kita itu kan orang yang memiliki banyak aktivitas ya. Apapun peran kita itu aktivitasnya sebenarnya banyak. Nah, kadangkala yang membuat kita jadi nggak mood itu karena kita tidak memberikan nilai yang positif kepada aktivitas kita. Ya mungkin ada yang ibu rumah tangga ya, ada yang sebagai ibu tuh kayaknya lelah banget ngurusin anak gitu ya. Ya jadikan mengurus anak itu eh, nilai yang sangat mulia. Meskipun saya yakin ini tidak mudah. Karena saya tidak punya anak, jadi ya saya belum tahu sebenarnya ya bagaimana nih untuk teman-teman yang sangat lelah ini dalam merawat anak-anaknya. Saya hanya bisa apa ini ya, mensupport ya. Karena saya belum belum merasakan bagaimana menjadi seorang ibu. Ya, saya yakin menjadi seorang ibu itu berat sekali ya. Ada teman saya pernah cerita gitu ya. Semua pekerjaan itu bisa saya lakukan. Ya, baik dia kerja di kantor, dia kerja di apa relawan, ya, organisasi, semua aktivitas bisa dia tangani, bisa dia handle. Tetapi ketika dia menikah, dia punya anak, ya, ternyata pekerjaan paling berat adalah menjadi seorang ibu, kata dia. Dan saya percaya, ya, menjadi seorang ibu itu sangat berat, tidak mudah, ya. Jadi memang ini apa tuh namanya? Butuh mental energi ya, kesadaran yang dibangun terus menerus ya, belajar dan sebagainya untuk teman-teman yang saat ini sedang kelelahan nih dalam menjalankan perannya sebagai ibu. Mudah-mudahan dengan kita terus belajar gitu ya, kita tuh ada apa namanya pemaknaan paradigma ya, sudut pandang yang jauh lebih luas, jauh lebih dalam ya, sehingga teman-teman mampu memaknai perannya sebagai ibu saat ini itu sebagai hal yang sangat mulia. Ya, mungkin teman-teman sudah sering apa ikut kajian ya, ikut belajar bahwa apa hadiahnya bagi seorang ibu itu surga dan sebagainya gitu ya. Itu sudah banyak teman-teman dengar gitu. Tetapi ketika itu belum nancap di dalam hati dan pikirannya teman-teman itu memang jadinya berat gitu. Nah, saya tidak bisa menasehati lebih banyak ya untuk apa atau bukan nasihat ya. Saya tidak berhak untuk menasehati karena saya belum ada di posisi itu ya, mensupport gitu ya. Ini adalah peran yang sangat mulia buat teman-teman ya, menjadikan apa istilahnya titipannya Allah ya. Anak itu kan titipannya Allah. Teman-teman dikasih kepercayaan, dititipi ya makhluknya Tuhan gitu ya. Itu adalah sebuah kepercayaan yang luar biasa dari Allah, dari Tuhan kita ya, bahwa teman-teman mampu. Ya, jadi insya Allah seberat apapun yang teman-teman hadapi, insya Allah teman-teman mampu. Teman-teman tidak mungkin ya dikasih tanggung jawab di luar kemampuannya teman-teman. Kenapa teman-teman saat ini dikasih peran sebagai ibu? Berarti Allah itu melihat bahwa teman-teman semuanya mampu. Jadi teman-teman bertahanlah
ya, terus belajar seperti yang tadi saya sampaikan, lakukan ya agar mentalnya teman-teman itu juga kuat. Kemudian kalau sudah sampai depresi, nah kalau sudah sampai depresi ini butuh pihak lebih ahli ya teman-teman. Teman-teman silahkan datang ke psikolog gitu ya. Karena kalau sudah depresi, tapi juga tidak boleh kita itu menjudge diri kita depresi ya. Kita baru boleh mengatakan aku depresi itu kalau sudah ada memang secara medis gitu ya, itu ada datanya gitu. Karena kita nanti jadi jangan ini ya menjudge diri kita, aduh kayaknya aku stres nih, depresi itu jangan. Tapi kita eh, boleh ketika kita sudah apa istilahnya nggak kuat banget, kita boleh datang ke psikolog. Apa yang terjadi ke dalam diri saya gitu ya. Nah nanti kalau memang ada rekam medis dari psikolog atau psikiater bahwa kita memang ada gangguan, nah itu kita boleh silakan untuk ditindaklanjutin. Bagaimana pengobatannya? Dan teman-teman, yang namanya ke psikolog, ke psikiater itu bukan hal yang apa tuh namanya tabu ya. Teman-teman kadang-kadang itu ada yang, aduh sudah stresnya berat banget sampai ke arah depresi gitu ya, nggak bisa tidur, apalagi sudah halusinasi gitu ya. Tapi masih saja belum mau bertindak untuk menyembuhkan dirinya, misalnya pergi ke psikiater atau psikolog. Karena merasa malu, aduh nanti aku dikira sakit jiwa gitu ya. Jangan ya teman-teman, kalau sudah memang ngerasa stresnya berat banget gitu, teman-teman butuh bantuan pihak ketiga ya. Datanglah ke psikolog, datanglah ke psikiater gitu, gitu ya. Untuk membantu teman-teman apa yang terjadi pada dirinya teman-teman. Karena kita nggak boleh self diagnosis gitu ya. Sementara akhirnya kita malah jadi takut sendirian gitu ya. Takut sendiri tambah cemas, tambah apa tuh namanya anxiety gitu ya. Lah itu jangan ya. Jadi ketika memang stresnya udah berat gitu, silahkan teman-teman hubungi tenaga ahli yang memang memiliki kapasitas untuk memberikan diagnosis kepada kondisi kesehatan mentalnya teman-teman. Tidak perlu malu karena ini kebutuhan kita untuk kesembuhan kita. Zaman sekarang yang namanya psikolog itu sudah jadi kebutuhan ya. Kalau zaman dulu mungkin belum begitu banyak ya. Akhirnya ya stres berat, depresi ya sudah akhirnya jadinya sakit mental gitu. Nah, mumpung sekarang tuh sudah banyak sekali orang-orang yang mau membantu kita gitu ya. Kalau kita memang rasanya sudah stres banget, silahkan minta bantuan ke ahlinya. Nah, nanti di situ bisa kita dapat jawaban ya, apakah kita memang sudah depresi atau hanya stres saja sebenarnya. Ya, kalau hanya stres saja, berarti kita bisa insya Allah ngatasin sendiri dengan self healing gitu ya. Tapi kalau memang sudah depresi, ya mungkin kita butuh obat dan lain sebagainya. Nggak apa-apa, diikuti saja ya apa yang menjadi saran mereka. Tetapi kalau kita ngerasa, oh kayaknya aku masih bisa nih ngatasin sendiri. Ciri-cirinya kita masih bisa tidur, ya, kita masih bisa makan, kita masih bisa berkomunikasi dengan orang lain, itu insya Allah kita masih aman. Ya, tetapi kalau udah nggak bisa tidur gitu, lah silahkan untuk menghubungi pihak yang lebih ahli. Oke? Kemudian pertanyaan kelima, Mbak, gimana caranya biar emosi tetap stabil ngadepin anak yang rada membangkang? Terkadang emosi kelewat batas, bahkan terlontar kata-kata yang kasar, dan akhirnya aku menyesal. Ya, ini sekali lagi saya alhamdulillah belum dikaruniai anak ya, jadi saya belum merasakan gimana sih menjadi seorang ibu gitu ya. Pastinya tidak mudah ya, apalagi menurut kita anak kita itu membangkang. Akhirnya kita tuh, setiap hari mungkin ya tersulut emosinya. Akhirnya kalau sudah emosinya udah diubun-ubun keluar kata-kata yang kasar, kemudian akhirnya kita menyesal, gitu ya. Nah, tetapi saya belajar dari kayak apa? Dokter Aisyah Dahlan gitu ya, apa teman-teman yang memang menggeluti di parenting gitu ya. Kuncinya itu memang diri kita sendiri. Diri kita sendiri dahulu. Kita tidak bisa memaksa anak kita itu untuk nurut ya. Kita tidak bisa memaksa anak kita untuk sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Kadangkala yang membuat kita apa istilahnya jadi kesel gitu ya. Karena mengharap anak kita sesuai dengan apa yang kita mau. Sehingga ketika mereka nggak sesuai apa yang kita mau, kita sebut mereka membangkang.
Nah, saya juga menggeluti talent DNA ya. Talent DNA itu untuk mengetahui karakter alamiah dari masing-masing kita maupun anak-anak kita. Mungkin teman-teman bisa mendalami ya talent DNA sehingga teman-teman tahu teman-teman tuh karakternya seperti apa, anaknya teman-teman seperti apa, dan tahu cara ngatasinnya. Karena mendidik anak itu jauh banget butuh butuh benar ilmu. Untuk mendidik diri kita saja, kita tuh butuh sekali banyak sekali ilmu. Apalagi kita mendidik orang lain yang berupa anak kita. Itu pasti ilmunya itu butuh jauh lebih banyak lagi. Ya, jadi barangkali teman-teman butuh juga untuk ilmu mengenal dirinya sendiri dan mengenal anaknya teman-teman. Nah, ini saya sedang menggeluti talent DNA di sini dan ini sangat membantu. Terutama untuk mengenali diri kita sendiri gitu ya, mengenali pasangan kita, juga mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita. Kadangkala kenapa sih kita nyebut anak kita membangkang? Karena mungkin kita memiliki karakter atau sifat yang sangat bertolak belakang, yang sangat berbeda. Saya sama suami dulu kan juga seperti itu ya. Suami saya itu adalah orang yang paling sering memicu emosi saya. Mungkin teman-teman yang sudah ngikutin apa saya dari dulu itu tahu gitu ya. Saya sama suami saya dulu tuh gesekannya tuh sangat tajam sekali, sangat panas sekali gitu ya. Jadi saya tuh orangnya koleris, suami saya koleris juga, sehingga sama-sama nggak pernah mau ngalah. Saya ngerasa benar, suami saya ngerasa benar, dan seterusnya kayak gitu. Tetapi alhamdulillahnya kami punya kemauan untuk saling belajar. Sehingga saya tahu, oh saya tuh seperti ini, oh suami saya tuh seperti ini gitu ya. Sehingga oh, ternyata saya itu orang yang butuh dukungan. Sementara suami saya itu adalah orang yang sangat mandiri. Sehingga ketika saya nggak dapat dukungan, itu saya marah kepada suami saya. Kamu kan suami saya, kenapa kamu nggak mensupport saya? Dulu itu dalam pikiran saya itu seperti itu. Sementara suami saya itu orang yang sangat mandiri. Ketika kamu mau memiliki target, ketika kamu memiliki ingin sesuatu, itu ya silahkan dikerjakan sendiri. Wong saya juga begitu, gitu ya. Akhirnya hal sepele seperti itu aja itu jadi masalah gitu ya. Suami saya sukanya di dalam rumah ya, saya sukanya keluar rumah jalan-jalan ya. Hanya untuk masa sih mau nemenin jalan-jalan aja nggak mau, itu tuh jadi masalah gitu. Sementara suami saya nggak ngerti banget sih kamu istriku. Saya kan capek, saya pengen di rumah, saya suka di rumah, malah ngajakin keluar ya. Itu juga jadi masalah. Hal-hal sepele aja jadi masalah di dalam rumah tangga, apalagi hal yang besar, mungkin tentang anak dan lain sebagainya ya. Jadi kita perlu tahu karakter alamiah kita seperti apa, kita harus menangani diri kita seperti apa, kita harus bersikap seperti apa kepada orang-orang di sekitar kita seperti apa, itu sangat penting sekali. Ya, ya. Jadi untuk yang bertanya ini utamanya adalah kita itu mengatasi diri kita terlebih dahulu, ya. Ketika kita masih memiliki harapan-harapan kepada anak kita, oh kamu kan anakku, kamu harus nurut sama aku. Nah, itu di situ itu pasti emosinya itu akan sering tersulut gitu ya. Sadari bahwa anak itu bukan milik kita. Anak itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa kita dititipi? Karena Allah merasa kita tuh mampu. Kita yang pengen punya anak siapa? Kita kan? Kalau kita nggak pengen punya anak, mungkin kita nggak menikah. Dan kita KB gitu ya. Yang pengen punya anak kan kita. Berarti kita yang harus bertanggung jawab seutuhnya atas anak kita. Caranya kita terlebih dahulu yang mengatasi diri kita sendiri terlebih dahulu. Semua ya, orang-orang di luaran kita, suami kita, anak kita, itu mereka adalah jalan kita dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluknya Allah gitu ya, sebagai hamba Allah itu kan dikasih peran di dunia ini ya. Peran inilah yang menjadi jalan pengabdian kita. Ketika teman-teman itu perannya sebagai ibu atau sebagai istri, disitulah jalan pengabdiannya. Jadi jangan lihat anaknya teman-teman itu anaknya teman-teman, tetapi lihat bahwa dia adalah titipannya Allah Subhanahu wa taala yang akan menjadikan kita jalan pengabdian kepada Allah. Jadi misalnya anak lagi rewel-rewel atau membangkang gitu ya, menurut kita itu istighfar saja, astagfirullah. Ini anakku keren banget, luar biasa, makhluk yang dititipkan kepada Allah ya. I love you anakku. Nah, jadi yang kita sadar bahwa anak ini tuh bukan anakku loh.
Anak ini adalah makhluk Allah yang sedang dititipkan kepada kita sebagai jalan pengabdian kita dalam beribadah kepada Allah. Ya, sehingga ketika dia melakukan hal-hal yang enggak enak dan sebagainya gitu ya, ya Allah, ini anakku lagi mengujiku untuk sabar gitu ya. Ya Allah, ini anak titipanmu gitu ya, yang sedang memberikan pelajaran yang berarti untukku, untuk aku mampu mengatasi emosiku dan lain sebagainya gitu ya. Barangkali dengan kesadaran itu bahwa anak ini adalah titipan Allah sebagai jalan atau apa, peran kita menjalankan peran kita sebagai hambanya Allah untuk pengabdian kepada diri kita kepada Allah ya, karena hidup kita itu bukan tentang siapa-siapa ya, tetapi hidup kita ini hanya antara kita dengan Allah saja ya. Anak kita, suami kita, pekerjaan kita ya, peran-peran kita semuanya itu hanya pengabdian. Semuanya adalah bentuk pengabdian. Bagaimana kita memaknai hal itulah yang akan mengubah bagaimana hubungan kita dengan Allah. Ya, jadi hidup ini itu hanya antara kita dengan Allah saja. Semua peran-peran yang ada saat ini itu adalah jalan untuk pengabdian kita kepada Allah. Kemudian yang keenam, bagaimana cara meningkatkan rasa percaya diri saat menjelang usia jelita? Untuk para wanita khususnya, di masa lalu pernah dihina dan direndahkan seseorang sampai down. Ya, ini adalah banyak sekali ya. Saya kan punya mendirikan komunitas Permata Hati namanya, itu untuk pemberdayaan diri perempuan gitu ya. Banyak sekali teman-teman yang merasakan yang seperti Mbak ini sampaikan ya. Mungkin di antara penonton di video YouTube ini juga ada yang merasakan ya. Merasa insecure dengan dirinya gitu ya, nggak pede dengan dirinya ya. Apalagi yang punya masa lalu nggak enak, pernah trauma gitu ya, karena dikata-katain orang nggak enak dan lain sebagainya. Jadi sadari teman-teman bahwa kita adalah makhluk terbaik yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Teman-teman mungkin tahu ya, itu siapa namanya? Eh, artis-artis yang mungkin secara fisik itu sebenarnya istilah boleh dibilang jelek gitu ya. Tetapi mereka tuh sangat menghargai dirinya, sehingga justru apa yang menurut orang lain itu nggak cakep, jelek gitu ya, justru menjadi nilai lebih untuk dia, sangat pede dengan apa yang jadi kekurangannya. Jadi kuncinya apa? Menerima kekurangan. Menerima kekurangan kita. Tukul ya, tukul arwana itu kan banyak orang yang bilang seperti arwana gitu ya. Maaf, mohon maaf ini ya. Itu istilahnya justru itu yang menyebabkan dia menjadikan nilai lebihnya gitu ya. Malah justru jadi apa, mendongkrak kepedeannya bahwa nggak apa-apa ya seperti arwana, tapi kan saya punya kelebihan lain, pinter ngelawak, pinter ngelucu ya, cerdas ya, bahkan menjadi artis yang apa, banyak sekali peminatnya waktu itu dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman, yang membuat kita merasa minder, tidak berharga itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri yang belum mampu menerima kekurangan kita. Ya, seperti saya misalnya contohnya ya, dulu kenapa sangat insecure, sangat nggak pede gitu ya, sangat takut ketika ditanya, Mbak Zaki anaknya berapa? Itu tuh udah gemuruh di dalam dada gitu ya. Karena saat itu saya menilai bahwa perempuan ideal, istri ideal adalah dia yang mampu memiliki anak, dia yang bisa hamil, dia yang bisa punya anak. Sehingga ketika saya memiliki kekurangan itu dan saya tidak mampu menerima kekurangan itu ya, belum mampu menerima kekurangan itu waktu dulu, itu tuh sangat minder sekali gitu ya. Gemuruh ketika ada orang nanya anak itu udah jengkel banget gitu, kepanas kepala, hatinya kemerungsung dan sebagainya. Akhirnya juga sama, takut ketemu orang, nanti ditanya-tanya anak deh gitu ya. Nah, itu karena saya sendiri yang tidak mampu atau belum mampu menerima kekurangan saya, bahwa saya memang saat ini belum punya anak gitu ya. Saat itu saya anggap tidak punya anak itu kekurangan ya. Padahal ya bukan. Aslinya itu nggak punya anak itu bukan kekurangan. Saya sendiri yang menganggap diri saya itu adalah
kekurangan saya, kelemahan saya. Sehingga ketika saya belum mampu menerima kekurangan dan kelemahan saya itu, saya sangat minder, saya sangat nggak pede ya. Akhirnya apa? Saya yang sebenarnya mempunyai talenta, akhirnya talenta saya nggak keluar. Saya terus saja bergumul dengan rasa minder saya yang nggak punya punya anak. Saya terus saja eh, terkukung gitu ya di dalam pemikiran saya sendiri bahwa saya itu orang nggak sempurna, perempuan yang istilahnya tuh nggak bisa diandalkan, perempuan yang tidak istilahnya tidak ideal dan sebagainya. Karena saya sendiri yang memberikan ukuran idealnya sebagai seorang perempuan adalah punya anak. Dan kenyataannya saya belum dikasih anak sehingga saya merasa diri saya tuh nggak pede, minder gitu ya, merasa tidak berharga dan lain sebagainya. Berarti PR-nya adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri itu memiliki value, memiliki harga diri, memiliki sesuatu yang memang berharga. Itu yang menjadi PR kita semuanya sebagai perempuan, ya. Apa yang membuat kita merasa diri kita itu berharga? Ya, bagaimana kita menilai diri kita sendiri? Pertamanya yaitu dari menerima kekurangan dan kelemahan kita sendiri. Ketika saya menilai diri saya, kekurangan dan kelemahan saya adalah karena saya tidak punya anak, berarti saya perlu menerima diri saya sendiri. Bahwa tidak memiliki anak itu tidak apa-apa. Bahwa tidak memiliki anak itu bukan kelemahan. Bahwa tidak memiliki anak itu bukan kekurangan. Ya, sehingga saya bisa melihat ke dalam diri saya sendiri bahwa Zaki, kamu itu bukan lemah, kamu itu bukan kurang, kamu itu berharga. Karena semua yang kamu tanamkan di dalam dirimu bahwa perempuan itu harus punya anak itu keliru, ya. Yang perlu kita tanamkan ke dalam diri kita sendiri adalah bahwa diri kita, apapun kondisi kita saat ini, kita adalah makhluk Tuhan yang istimewa. Apapun kondisi kita saat ini, saya belum dikasih anak, mungkin teman-teman punya tantangan dan kekurangan, kelemahan yang lain. Menurut teman-teman ya, itu diterima dulu bahwa kita itu tidak perlu itu semua. Itu adalah pikiran kita sendiri, pemaknaan kita sendiri. Misalnya ada orang yang ngomong, oh Zaki belum punya anak ya, kasihan ya. Misalnya ada orang ngomong gitu ya. Itu itu yang menurut kasihan kan menurut mereka. Ketika saya sendiri menilai diri saya, alhamdulillah, berarti Allah itu memang pengen saya itu mau melakukan hal lain selain mengurus anak kandung saya misalnya. Itu tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kita merasa terhina dengan omongan orang lain karena kekurangan kita atau karena kelemahan kita, ya. Ketika kita sudah tidak menilai diri kita itu sebagai kekurangan, sebagai kelemahan, omongan orang lain mau menghina, mau apa itu istilahnya, gimana cantik-cantik nggak punya anak, sama aja misalnya gitu ya. Gimana, iya bisa bisa pinter tapi nggak punya anak misalnya gitu ya. Kasihan deh lu gitu ya, misalnya gitu ya. Terserah mereka mau ngomong apa, yang penting adalah bagaimana kita menilai diri kita sendiri. Ketika kita merasa diri kita, oh iya ya, kasihan ya, aku nggak punya anak. Itu akhirnya itu jadinya kita minder, jengkel, gitu ya, insecure dan lain sebagainya. Itu yang akan semakin mengedropkan mental kita. Ya, saya sudah ini udah 14 tahun ya. Proses saya untuk bisa bangkit itu mungkin sekitar 10 tahun. Jadi 8 sampai 10 tahun itu proses bagaimana aku nggak mau kayak gini terus. Aku harus bangkit itu butuh waktu 10 tahun loh, ya. Jadi teman-teman yang sekarang masih merasa insecure, merasa minder dan sebagainya, nggak apa-apa. Ikutin aja, yang penting kita bertahan dulu dengan diri kita, tidak terlarut dengan penderitaan kita. Kita terus bergerak, apapun yang bisa kita lakukan, lakukan. Setahap demi setahap, ya. Perlahan-lahan tidak apa-apa. Ya, kita merasa sangat minder dengan kekurangan kita gitu. Nggak apa-apa, diterima dulu. Kita terus belajar apa yang bisa kita lakukan, lakukan ya. Apa yang bisa kita apa eh, pelajari gitu ya, apa yang bisa kita maknai itu perlahan-lahan nggak apa-apa ya. Karena saya pun butuh waktu yang panjang sekali untuk bisa menerima diri saya bahwa yang namanya nggak punya anak itu bukan kelemahan, nggak punya anak itu bukan kekurangan. Ya, jadi teman-teman yang saat ini merasa jengkel gitu ya dengan
apa dulu pernah di apa kata-katain orang nggak enak dan sebagainya. Yuk mulai belajar memberikan value yang positif kepada diri kita sendiri. Pertama dari menerima kekurangan dan kelemahan kita yang kita anggap itu kelemahan dan kekurangan kita ya. Karena nggak semuanya orang itu nganggap itu kelemahan kok. Ada orang yang apa istilahnya tuh memberikan pemaknaan juga misalnya kepada saya gitu ya. Oh nggak punya anak itu nggak apa-apa gitu tuh ada juga ya. Selain orang-orang yang akhirnya yang dulunya itu tuh sangat mempressure bahwa yang namanya perempuan yang sempurna itu harus punya anak. Itu selain itu juga ada orang-orang yang sangat mendukung kita kok. Makanya saya membuat Permata Hati itu kan awalnya juga untuk mensupport para pejuang buah hati gitu ya untuk nggak apa-apa kok nggak punya anak nggak apa-apa kita bisa tetap percaya diri kita tetap bisa bahagia kita tetap bisa menjadi makhluk yang istimewa ya meskipun kita nggak punya anak karena punya anak itu bukan kewajiban gitu ya nggak punya anak itu bukan suatu keharusan jadi apapun kondisi kita ya yang menurut kita kekurangan itu diterima dulu gitu ya jadikan itu justru sebagai kekuatan kita ya nggak apa-apa mungkin saya orang bilang saya nggak cantik nggak apa-apa meskipun saya nggak cantik saya pinter misalnya gitu ya nggak apa-apa menurut orang lain saya itu nggak berguna ya tetapi menurut orang tua saya itu sangat berguna saya adalah anak yang bisa menjadi apa anak solihah misalnya buat orang tua saya pokoknya di apa yang jadi kelemahan terima jadikan itu kekuatan. Ya, justru dari 10 tahun saya bergelut dengan keminderan saya nggak punya anak ini, akhirnya alhamdulillah Allah memberikan kekuatan saya untuk bisa berdiri tegak sampai saat ini. Ya, untuk teman-teman yang di Writing for Healing mungkin sangat paham gitu ya. Bagaimana ya? Mungkin dulu yang kenal saya, mungkin dulu saya nggak seperti ini gitu ya. Jangankan lihat kamera gitu ya, mau ketemu orang aja takut ditanya nanti anaknya berapa dan sebagainya udah takut duluan ya. Alhamdulillah dengan pertolongan dari Allah gitu ya, dengan kemauan dari dalam diri saya sendiri bahwa saya nggak bisa lama-lama seperti ini terus gitu ya, saya harus bangkit dan sebagainya. Alhamdulillah Allah memberikan banyak sekali anugerah, nikmat dan sebagainya ya, yang membuat saya masih bisa berdiri tegak sampai hari ini dan alhamdulillah saya sudah bisa menerima semua dengan ridho dan ikhlas gitu ya, dan saya bisa bahagia saat ini. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi, sudah habis ternyata ya. Jadi teman-teman untuk yang mau pengen bertanya boleh silahkan WA saya di 085227 427 995. Kalau yang nggak mau disampaikan namanya atau boleh di chat di komen ya di video ini. Nanti insya Allah saya akan buat video seperti ini lagi untuk membantu ya teman-teman yang mungkin memiliki permasalahan yang sama. Mudah-mudahan ini teman-teman menemukan jawabannya sehingga teman-teman tidak lagi galau dengan apa yang sedang dirasakan dan bisa dipraktekin apa yang mungkin ada insight-insight yang didapat dari video saya. Untuk teman-teman yang ingin lebih intens belajar dengan saya ada kelas Writing for Healing ya, saya buka lagi. Writing for Healing batch ke-7, ini kelas online ya, bisa diakses oleh siapa saja. Insya Allah ini sangat membantu bagaimana teman-teman memiliki pemahaman yang lebih dalam, bagaimana teman-teman bisa self-healing, terutama dengan teknik menulis. Ya, saya sangat terbantu dengan menulis ya, karena kebetulan saya sebagai penulis sehingga apapun tantangan yang saya hadapi, saya praktikin ya, healing saya dengan teknik menulis. Nah, jadi silakan teman-teman yang ingin bergabung di kelas saya nanti tanggal 28 Mei ya. Untuk infonya bisa WhatsApp langsung di nomor saya yang sudah tertera di sini ya, 085227 427 995. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sharingkan dari pertanyaan teman-teman alumni kelas Writing for Healing. Mudah-mudahan dari jawaban-jawaban ini ada insight yang bisa didapat sehingga bisa dipraktekkan ke dalam kehidupannya teman-teman. Dan saya turut berdoa mudah-mudahan teman-teman dimampukan untuk bisa menjalani apapun tantangan yang sedang dihadapi saat ini sehingga nanti teman-teman bisa lulus dengan
mulia ya, sehingga teman-teman istilahnya bisa mengambil hikmah dari tantangan hidup ini dengan pelajaran yang sangat berarti. Insya Allah dengan kita mampu mengambil hikmah, kita akan naik derajatnya. Demikian dulu dari saya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.